Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih karena Tuhan beserta dengan kami dalam hari-hari yang sudah kami lewati. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami hari ini dan juga hari-hari depan yang akan kami jalani. Kami bersyukur karena Engkau memberikan firman yang hidup, yang kekal kepada kami, menjadi panduan hidup kami, menjadi penghiburan kami, menjadi kekuatan kami. Sekali lagi kami memohon berkatilah firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama lagi, lanjut kitab Roma pasal 12 ya. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaannya dari rumah masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi ya. Bagaimana kita bisa kalah saat kita menang ya. Bagaimana Anda bisa kalah saat Anda menang. Dalam ayat 10 sampai ayat 16 yang sudah kita baca barusan, Paulus memberitahu cara mengasihi sesama orang percaya. Ya, mulai dari ayat 10 sampai 16 ya. Itu adalah kasih terhadap saudara seiman. Ayat 17 sampai 21 itu adalah bagaimana cara mengasihi musuh. Nah, ini sangat aplikatif ya. Pasal 12 sampai pasal 16. Dan di dalam ayat 14 sampai ayat 16 itu ada transisi tentang mereka yang menganiaya kamu. Paulus menuliskan di situ, berkati yang menganiaya kamu, berkati jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis. Hendaklah kamu satu sepikir dalam hidupmu bersama, jangan kamu memikirkan perkara yang tinggi dan seterusnya. Itu adalah transisi. Nah, ayat 14 dapat diterapkan ya. Ayat 14 ini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, tetapi berkatilah jangan mengutuk. Ini diterapkan bagi mereka yang memusuhi kita dan juga sahabat kita. Karena bisa jadi ya, bukan hanya musuh yang mengutuki kita, tetapi juga sahabat ya, sahabat bisa. Teman kita bisa. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti di 14 ya, berkati siapa yang menganiaya kamu, yang menganiaya kita. Bukan menganiaya fisik saja, tetapi mungkin bisa jadi dalam bahasa sekarang ya, tren anak-anak bullying misalnya. Di sini Paulus memberikan panduan kepada kita, petunjuk kepada kita bagaimana sikap kita terhadap orang yang memusuhi kita,
yang melakukan penganiayaan terhadap kita, dikatakan kamu harus memberkati, katakannya berkati siapa menganiaya kamu, berkati jangan mengutuk. Ya, berkati jangan mengutuk. Saya pikir ini sangat jelas sekali mengapa tidak mengutuk, karena kita diajarkan seperti Kristus ya. Nanti klimaks daripada pertemuan di pasal 12 ini semuanya merujuk kepada Kristus. Jadi mengapa memberkati? Karena Kristus sendiri memberkati musuh-musuhnya ya. Kristus sendiri memberkati musuh-musuhnya, memberkati yang menganiayanya, mendoakannya ya. Di atas kayu salib perkataan yang pertama, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi memang kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia dikatakan mengajarkan ya kejahatan dibalas dengan kejahatan, kan begitu ya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tidak ada dunia mengajarkan memberkati musuh, memberkati orang yang merencanakan kecelakaan misalnya kepada kita. Nah, prinsip dasar dari semua nasihat yang dirangkum di awal dan di akhir dari ayat 17 sampai 21. Kita lihat ya di dalam ayat 17, awal daripada ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini prinsipnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhir daripada ayat 21, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk selalu menjadi prinsip dasar kita dalam berelasi. Ya, ini indah sekali ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu untuk memikirkan kalimat ini ya. Awal daripada ayat 17 dan akhir daripada ayat 21 ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini ajaran Alkitab. Kata dikalahkan dan mengalahkan adalah istilah militer ya, yang artinya menaklukkan. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan atau jangan ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan atau taklukkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini butuh anugerah Tuhan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah untuk mempraktekkan ini. Menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Nanti kita akan belajar, karena kalau kita melakukan hal yang sama dengan orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita, artinya orang itu membuat kita menjadi sama dengan dia. Atau kita sendiri sadar atau tidak sadar menjadi sama, bahkan mungkin lebih jahat daripada orang yang telah menjahati kita. Ini adalah pemahaman yang sangat radikal dan tajam. Dan kita dipanggil seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Tadi saya sudah mengatakan Kristus. Ya, Kristus menaklukkan kejahatan itu dengan kebaikan. Puncak daripada penggenapan Kristus untuk keselamatan adalah di atas kayu salib ya. Di sanalah Kristus menggenapkan keselamatan itu dengan menanggung seluruh hukuman orang berdosa. Kita tidak bicara tentang orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus. Kita di dalam Roma dikatakannya, ketika kita masih seteru, kita kan musuh Allah ya, dan kita juga menentang Allah, kita juga menyakiti hati Allah dengan perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Jangan kita berpikir kita baik. Kita adalah musuh Allah. Tapi ketika kita menjadi atau ketika kita masih seteru ya, masih musuh Allah, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Ketika kita masih seteru Allah, Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, memang ini sangat tidak mudah Bapak Ibu. Sampai nanti di akhir pembahasan ini, pengorbanan yang dikatakan mengasihi itu, sampai kita akan melihat kasih Allah itu dinyatakan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau kita mau mengatakan saya mengasihi, maka kita merujuk kepada apa yang telah dikerjakan Kristus. Mengasihi berarti berkorban. Mari kita pikirkan dengan orang-orang yang kita kasihi, apakah kita sungguh rela berkorban bagi mereka? Mungkin tidak sampai mati, tapi paling tidak berkorban. Berkorban untuk mereka.
Mengasihi berarti berani berkorban, kan begitu ya. Nah, Paulus mengatakan membalas kejahatan dengan kejahatan sama dengan kalah dalam peperangan melawan kejahatan. Ini jelas ya, membalas kejahatan dengan kejahatan sama dengan kalah dalam peperangan melawan kejahatan. Satu-satunya cara mengalahkan kejahatan adalah dengan melakukan kebaikan bagi orang yang telah menyakiti kita. Untuk mengucapkan ini mudah, tapi untuk mempraktekannya, ini adalah satu perjuangan di mana kita harus bersujud di hadapan Tuhan, meminta anugerah yang besar dari Tuhan, agar kita dapat melakukan kebaikan bagi orang yang telah menyakiti kita. Sekalipun tetap ya Bapak Ibu, ada ranah hukum. Kalau Bapak Ibu mengikuti, dan saya percaya Bapak Ibu mengikuti kasus Sambo ya, dan pembunuhan berencana terhadap Joshua, pengacara Joshua mengatakan, kamu minta maaf, kami maafkan. Dan memang harus begitu. Itu kalimat orang Kristen loh ya. Tidak ada kalimat orang-orang agama lain seperti itu. Kamu minta maaf, kami maafkan. Karena itu ajaran agama Kristen. Tetapi kejahatan mereka tidak boleh tidak dihukum, karena pas sudah masuk ke dalam ranah hukum. Saya masih mengingat beberapa tahun yang lalu ya, sepasang kekasih remaja ya, laki-laki itu membunuh anak kekasihnya yang perempuan. Lalu ya yang laki-laki Muslim, yang perempuan Kristen. Lalu orang tua perempuan itu benar-benar mengampuni laki-laki itu, laki-laki yang telah membunuh anaknya perempuan yang masih remaja itu. Dan itu orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang memang kita tidak bisa secara manusiawi ya, kita mungkin greget ya, kita sangat jengkel ketika melihat orang mengampuni orang yang bersalah. Bahkan mungkin sampai membebaskan dari hukuman, tidak membawa ke ranah hukum misalnya. Tapi justru di situ kadang-kadang kita melihat pergumulan seorang Kristen tentang memberikan pengampunan, tentang mempraktekkan perintah Tuhan, mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Dan itu semua gambaran yang nyata dalam kehidupan Yesus Kristus. Melakukan kebaikan. Yesus memberkati orang-orang yang telah menyalibkannya, ya, memberkati seluruh dunia. Mendoakan, meminta kepada Bapa agar diampuni. Itu sebabnya menjadi manusia sejati itu adalah menjadi seperti Kristus. Judul bagian ini ya, bagaimana Anda bisa kalah saat Anda menang. Jadi pada waktu kita disakiti, dalam tanda kutip terlihat kalah. Tapi kalau kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, maka saat itu pun kita menang ya. Bagaimana Anda bisa kalah saat Anda menang? Jika kita membenci orang yang telah menyakiti kita, maka orang itu telah menang. Wah, ini adalah satu hal yang sangat besar sekali untuk kita gumulkan, Bapak Ibu. Pada saat kita membenci orang yang telah menyakiti kita, yang lumrah dan yang umum kita lakukan secara spontan adalah membenci orang yang menyakiti kita. Dan kita tidak sangat rela ya mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Bahkan mungkin orang itu minta maaf pun kepada kita, karena terpaksa dalam tanda kutip kita harus mengampuni dia, tetapi ada terselip di hati kita menyimpan ya perbuatannya, dan tentu tetap ada menyimpan lah ya, menyimpan, tidak bisa menuntaskan. Dan sekali lagi ini perlu kita gumulkan, perlu kita pikirkan, bukan menjadi orang Kristen yang bodoh juga. Tadi saya sudah mengatakan tetap ada ranah hukum. Di dalam ayat ini, karena nanti akan masuk ya, penghakiman itu adalah hak prerogatif Allah. Terkadang Bapak Ibu, sesuatu yang tidak kita bawa ke ranah hukum, kalau kita bawa ke ranah hukum, ya kita ampuni ya, tapi
kesalahan kamu tetap ditindak dengan petugas keamanan begitu ya, atau petugas hukum begitu ya. Tapi ada kejahatan yang tidak sampai kita bawa ke ranah hukum. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kejahatan orang yang tidak kita bawa ke ranah hukum, orang itu minta maaf, katakanlah, minta maaf. Apakah kita rela memaafkan dan menyerahkan sepenuhnya penghakiman itu kepada Tuhan? Satu-satunya cara mengalahkan kejahatan adalah mengampuni dan mengasihi orang itu. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya cara mengalahkan kejahatan adalah mengampuni dan mengasihi. Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya benar-benar merasa tertusuk ya. Karena begitu jauh rasanya saya tidak mampu melakukan firman ini. Ketika bicara tentang menjadi manusia yang mempraktekkan firman adalah seperti Kristus. Maka kita harus melihat bagaimana Kristus menghidupi firman ini. Jangan menjadi alat kejahatan di balik orang yang berbuat jahat dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saya sangat bergumul sekali Bapak Ibu ketika mempersiapkan materi ini. Karena ya, seperti yang saya katakan tadi, secara umum dan lumrah ya, kita begitu gampang tersulut, begitu gampang tersinggung, begitu gampang sakit hati, tersinggung. Ada banyak hal yang membuat, ya senioritas misalnya, atau kita pernah berbuat baik kepada orang itu, tapi orang itu dalam tanda kutip tidak mengingat, sebaliknya dia melakukan hal yang tidak baiklah kepada kita. Itu alasan-alasan membuat kita sakit hati. Karena yang kita harapkan sebenarnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, yang kita harapkan adalah orang itu harus selalu berbuat baik kepada kita. Maka itu yang benar. Dan ketika orang yang kepadanya kita berbuat baik, dia tidak berbuat baik kepada kita, maka itu akan membuat kita sangat marah ya, begitu sangat marah, dan kita tidak bisa mengendalikan diri kadang-kadang. Dan bisa ya menyebar gosip, bukan gosip ya, tapi menyebarkan kejahatan itu kepada orang lain dengan mulut kita. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, jangan menjadi alat kejahatan di balik orang yang berbuat jahat dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi artinya kita harus hati-hati, dan ketika kita mendapatkan ada orang menjahati kita, kita harus benar-benar datang kepada Tuhan untuk meminta bijaksana bagaimana kita harus meresponi, bagaimana kita harus menyikapi, jangan sampai salah. Ya, di dalam Amsal dikatakan adalah bodoh ketika kita marah pada saat satu peristiwa yang membuat kita marah. Jadi kita langsung marah pada saat itu juga. Penulis Amsal mengatakan itu ada satu kebodohan. Kalau kita langsung berespon ya, langsung spontan marah terhadap satu kasus yang memang membuat kita seharusnya marah begitu ya. Nah, jadi hari ini kita bisa belajar kembali Bapak Ibu untuk lebih cooling down ya, lebih tenang. Saya belajar Bapak Ibu ketika menghadapi orang tua misalnya, karena konteks saya kan guru ya, orang tua. Nomor handphone saya tuh bisa diakses oleh semua orang tua. Dan orang tua kadang-kadang begitu ya, saya tidak mengatakan tidak menjaga perasaan saya, tapi begitu bebas ya, WhatsApp saya dengan apa saja, dengan kalimat mereka yang kadang mereka akan sesali di belakang hari begitu ya. Dan dari situ saya belajar, oke, ternyata tidak sangat baik melampiaskan kemarahan kita pada waktu satu masalah terjadi. Akan sangat baik dan bijaksana ketika kita cooling down dulu. Minta kepada Tuhan bagaimana kita meresponi sehingga kalimat kita tidak menyakiti orang lain dan kita dihindarkan dari kesalahan. Rahasia mengalahkan kejahatan adalah dengan melihat kejahatan sebagai sesuatu yang berbeda dari orang yang berbuat jahat. Jadi membedakan ya antara kejahatan yang dilakukannya dan pelakunya dengan orangnya. Kita tidak menyatukan, tidak melihat orang jahat itu sama dengan kejahatan yang dilakukannya.
kejahatanlah kejahatan, dan manusia yang melakukan itu, ya orang itu manusia berdosa, misalnya yang layak dikasihi, dan yang mungkin perlu belas kasihan Tuhan. Karena tentu saja orang melakukan kesalahan atau kejahatan, karena bisa jadi, ya ada faktor, salah satu faktornya adalah orang itu belum memiliki kasih. Kalau itu orang Kristen, ya mungkin belum bertumbuh di dalam kasih, belum bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, dari hal-hal seperti ini kita belajar, tentu saja harus melakukan refleksi terhadap diri kita. Ketika kita melihat orang lain menyakiti kita, kita refleksi, kita sakit hati. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika orang tua sudah WhatsApp saya dan kalimat panjang lebar, saya akan mengatakan, mohon maaf, saya sudahi dulu karena saya mau melakukan sesuatu. Itu adalah kalimat yang sangat ampuh ya untuk menenangkan saya dan juga menenangkan orang tua yang bersangkutan, sehingga tidak terus ya WhatsApp panjang lebar ya sampai kadang-kadang kata-kata tidak terkendali. Jadi saya merasa kasihan dengan orang tua itu karena melampiaskan kata-kata yang perasaannya dengan kata-kata yang tidak benar, padahal kasus belum tuntas ditangani. Maka biasanya saya langsung mengatakan, mohon maaf, saya menyudahi sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan karena saya mau melakukan sesuatu hal. Dan itu works Bapak Ibu, itu sangat baik. Sehingga orang tua itu cooling down, dan saya juga bisa tenang setelah beberapa hari, kemudian baru kasus itu kita bicarakan. Dan itu jauh lebih baik. Semua sudah lebih tenang sehingga bisa berpikir lebih jernih. Tujuan utama kita adalah mengampuni, mengasihi, dan menunjukkan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Ya, tujuannya mengampuni, mengasihi, menunjukkan kebaikan. Jadi bukan karena saya kepala sekolah, bukan karena saya hamba Tuhan, tapi saya belajar dari firman untuk tidak membalas. Ya, berapa banyak kata-kata, khususnya orang tua ya, yang kurang wise ya menyampaikan kata-kata, dan saya bisa katakan kepada Bapak Ibu, di 14 menuju 15 tahun sekolah Calvin, saya tidak pernah membalas kalimat orang tua. Sekalipun saya bisa membalas, dan saya tahu persis misalnya permasalahan kasus-kasus itu. Dan saya bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan setiap hari. Saat kita melakukan hal ini ya, ada dua hasil. Ketika kita mengampuni, mengasihi, menunjukkan kebaikan kepada orang berbuat jahat, hasilnya adalah ini. Penyebaran kejahatan kita hambat. Kebencian dan kesombongan tidak menjangkiti kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan sangat baik sekali dalam pertumbuhan rohani kita, dalam membangun shalom di dalam kehidupan kita dan orang di sekitar kita. Penyebaran kejahatan itu kita hambat. Kadang orang tua kalau minta telepon, kalau masih baru terjadi kasus, saya katakan, mohon maaf saya tidak bisa menerima telepon. WhatsApp yang sudah panjang, saya akan sampaikan mohon maaf, sampai di sini dulu kita sudahi, saya mau melakukan sesuatu hal yang lain. Sehingga saya bisa tetap fokus Bapak Ibu melakukan pelayanan. Ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Kalau hanya melayani satu kasus dan mengganggu emosi kita, perasaan kita, dan waktu kita, saya pikir itu ada satu kesalahan juga. Karena bisa pekerjaan Tuhan yang lain terbengkalai. Dan saya tidak pernah menutup diri untuk berkomunikasi dengan siapapun, khususnya orang tua ya, dalam kasus-kasus yang ada di sekolah. Saya tetap terbuka, tapi ketika orang tua saya temukan kurang wise, maka saya akan melakukan hal ini. Untuk menghambat kejahatan, penyebaran kejahatan itu, saya akan menghentikan WhatsApp, lalu saya juga akan menahan untuk tidak langsung berbicara dalam telepon misalnya, kalau permasalahan itu belum tuntas. Orang-orang yang terlibat di dalamnya belum dikonfrontir, belum ditemukan titik permasalahannya. Yang kedua, penyebaran kejahatan terhambat oleh orang yang berbuat kejahatan. Jadi sekali lagi, kita harus belajar untuk mengasihi orang yang berbuat jahat ya, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga tidak terjadi api ya saling membakar. Yang ada adalah kita mengasihi, mengampuni, dan menunjukkan kebaikan kepadanya.
Dan di dalam ayat ini dikatakan ya, ketika orang melakukan kejahatan, kita membalas dengan kebaikan, itu seperti menaruh bara di atas kepalanya. Jadi orang yang melakukan kejahatan, ketika kita mengampuni, mengasihi, dan menunjukkan kebaikan kepadanya, orang itu bisa dilembutkan dan tertolong oleh kasih kita. Pasangan kita, saudara kandung kita pun bisa gegeran, ya kan? Dan ya saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal ini, ada konflik dengan pasangan, dengan anak, atau dengan rekan sekerja, begitu ya. Kalau saya secara pribadi, terkadang harus menghentikan sesaat komunikasi, dan membiarkannya saja untuk cooling down. Ada satu orang tua yang belum tahu duduk masalah tapi sudah marah-marah, terus mengatakan, sabar, tunggu waktu yang tepat untuk sekolah bisa mempertanggungjawabkan semua permasalahan. Ditanya, saya ditantang, ibu sudah lihat CCTV? Saya bilang, kalau saya belum melihat CCTV, saya tidak mengatakan kepada ibu sabar. Karena ibu over ya, terlalu banyak menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Menyakiti anak murid yang lain, menyakiti guru, itu tidak baik. Sabar. Lalu dikatakan, oke, saya akan menenangkan hati dulu. Itu baik ya. Jadi berarti kan responnya baik ya. Lalu dikatakan, saya menenangkan hati dulu. Setelah saya tenang, saya akan kontak Ibu Happy. Saya katakan dengan senang hati, Ibu tenang dulu. Setelah Ibu tenang, dan Ibu pastikan hati Ibu tenang, silakan kontak. Kita atur waktu bertemu. Jadi itu bisa tidak menguras ya, baik tenaga ya emosi, tenaga, waktu, pikiran dari para orang tua, juga saya secara pribadi dengan banyak tugas dan tanggung jawab. Di dalam ayat yang ke-20 ya, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Jadi ayat 20 ini ada perbuatan dan perkataan baik bisa menumpukkan bara api di atas kepalanya, yang sama dengan mengatakan pertobatan bisa saja terjadi. Jadi menumpuk bara ini tuh bisa mengarah kepada, diharapkan ada pertobatan terjadi di pihak orang yang melakukan kejahatan. Ketika kita berbuat baik, berkata baik. Orang yang bermusuhan bisa menjadi malu, tersadar, tertegur oleh hidup kita yang baik. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan, Bapak Ibu. Jangan menjadi sama. Ketika saya datang ke Jakarta ya, sebelum saya datang ke Jakarta, teman-teman mengatakan, oh Jakarta itu adalah kota metropolitan. Siapa yang datang ke Jakarta, dia akan menjadi orang metropolitan yang ya hiruk pikuk dan sibuk dan segala sesuatu begitu ya. Lalu ketika saya tiba waktunya datang ke Jakarta, 2001. Ya, 2001 saya masuk kota Jakarta. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya datang ke Jakarta belajar teologi waktu itu, ambil S2, dan saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak akan dirubah oleh kota Jakarta dalam hal yang negatif. Saya akan mendapatkan berkat banyak dari kota Jakarta dengan kemajuannya, dengan segala fasilitas belajar yang ada di dalamnya, dan tujuan utama adalah belajar teologi. Dan itu saya dapatkan dari gerakan reform. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Tuhan tahu saya lemah, Tuhan tidak memperhadapkan saya dengan banyak hal ya godaan di Jakarta. Mulai 2002, 2001 Bapak Ibu bisa pikirkan kehidupan saya hanya ada di Sunter. Asrama. Ya, di Sunter di asrama tahun 2001 sampai 2008. Begitu 2008, saya pindah ke Kemayoran karena sekolah mulai, saya kontrak rumah 3 tahun di Kemayoran, 2008 sampai 2010. Kontrak rumah dekat gereja. Jadi dari rumah ke gereja saya jalan kaki. Waktu di Sunter, kuliah dan segala sesuatu atas bawah begitu ya. Asrama di atas, kuliah di bawah. Jadi tidak pergi kemana-mana. Setelah 3 tahun saya kontrak rumah. Saya masuk ke tower
RMCI lantai 21 sampai sekarang 2022. 7 hari saya ada di sini. Hari Minggu sampai hari Minggu lagi. Dan saya tidak menghabiskan waktu di jalan, datang dan pergi untuk ke sekolah atau pelayanan, kecuali ya pelayanan ke kampus atau pelayanan yang lain, baru ada menempuh perjalanan dengan transportasi. Dan apa yang menjadi doa saya, Bapak Ibu, didengar oleh Tuhan. Saya tidak menjadi orang Jakarta yang seperti kata orang ya, orang Jakarta yang hedonis, yang bisa menghabiskan uang untuk belanja sana-sini, yang hidupnya hanya dari mall ke mall. Saya ke mall itu bisa sekali 2 bulan untuk belanja. Itu pun belanja kebutuhan saja yang sudah dicatat. Hanya ke Diamond ya. Setelah itu pulang, nggak kemana-mana. Makan di luar pun jarang. Dan semuanya itu tentu anugerah Tuhan. Ya, itu anugerah Tuhan. Tidak berarti Bapak Ibu pergi ke mall salah ya, tidak ada yang salah. Hanya saja bagaimana kita menjadi diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak dibentuk oleh lingkungan ya, tidak dibentuk oleh sekeliling kita. Kita tetap memberi diri kita dibentuk oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Ada 3 hal artinya saat kita mempraktekkan mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Yang pertama di sini adalah jangan menghindari orang yang memusuhi kita. Ya, jadi ada 3 hal artinya saat dipraktekkan mengasihi, mengampuni, berbuat baik kepada orang. Pertama, jangan menghindari orang yang memusuhi kita. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini harus kita ciptakan Bapak Ibu. Hidup berdamai dengan semua orang. Kalau itu tergantung kepada kita. Dan saya tahu, saya sebagai kepala sekolah, hal ini bisa tergantung kepada saya. Ketika orang tua misalnya ya, menggunakan bahasa yang kurang santun, menyerang guru, menyerang sekolah misalnya gitu, atau menyerang anak lain. Padahal kasus belum tertangani, belum tahu duduk permasalahannya dan seterusnya. Bisa dikatakan saya memiliki otoritas untuk berbicara. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar kepada saya. Dan saya tahu itu tidak mudah juga. Saya harus berlutut di hadapan Tuhan untuk minta bijaksana daripada Tuhan. Tuhan, beri saya bijaksana bagaimana mengatasi masalah ini. Dan sering sekali ketika orang tua melihat anaknya, misalnya ada hal yang mau diperjuangkan orang tua untuk anaknya, walaupun itu salah, orang tua akan berjuang. Dan saya bersyukur Tuhan memberi bijaksana. Sehingga saya melihat, oh ini orang tua sedang memperjuangkan sesuatu untuk anaknya, sekalipun dalam kasus yang salah. Begitu. Jadi, tetap deal ya, jangan menghindari orang yang memusuhi kita. Yang salah paham dengan kita, yang miskomunikasi dengan kita. Jadi tetap, ya, seperti yang saya katakan kepada banyak orang tua, tenang dulu, ya. Setelah ibu tenang, kasus kami tangani, kita akan bertemu. Ada orang tua yang meresponinya dengan sangat, dan bukan hanya ada, banyak ya, tapi ada orang tua juga yang tidak mau meresponnya dengan benar ya. Nah, jadi saat orang berbuat salah terhadap kita, biasanya kita akan menghindari mereka. Betul ya, itu umum sekali ya. Kita bisa berkata, saya tidak akan membalas mereka, hanya saja saya tidak ingin melihat mereka. Maka kita menghindari ya. Tetapi menghindari kita bisa jadi menjadi bentuk ya, penghindaran kita bisa jadi menjadi bentuk pembalasan. Saya pikir ini kita terima ya. Ketika kita menghindari orang lain, itu bisa jadi karena kita memutuskan untuk membalasnya ya. Menghindari mereka tidak mengalahkan kejahatan. Meski ada pengecualian tentang hal ini ya. Kita lihat berikutnya yang nomor 2, menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang mengasihi, ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Seteru lo ya. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ayat 14.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang mengasihi. Wah, ini sangat tidak mudah, Bapak Ibu. Memberi makan seteru yang lapar, memberi minum seteru yang haus. Memberkati orang yang menganiaya kita. Memberkati dan tidak mengutuk. Nah, di dalam poin yang kedua ini ya, dikatakan di sini, ini berarti kita berbicara dan bertindak dengan baik dan benar kepada mereka yang memusuhi kita. Biasanya saya menggunakan kata-kata kepada guru ya, terhadap orang tua yang menyerang guru, kepada guru saya katakan, guru harus tetap santun. Di sini Timothy Keller menggunakan istilah harus bertindak dengan baik dan benar. Saya menggunakan istilah tetap santun, tetap terkendali, tidak terangsang ya untuk saling menyerang, untuk saling memahitkan dengan kata-kata, untuk tidak saling menusuk dengan kata-kata. Kita perlu hati-hati ya. Terkadang kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita hanya karena kita ingin mempermalukan mereka atau membuat mereka tidak nyaman. Ini bukan motivasi yang ditunjuk di bagian ini ya, di dalam poin yang kedua ini. Jadi motivasi Bapak Ibu ketika kita berbuat baik, ayat yang ke-20 dan ayat 14 ini, sekali lagi motivasi dikoreksi. Jangan sampai kita melakukan kebaikan itu, mengatakan perkataan yang baik itu untuk mempermalukan mereka. Kita dengan bijak mencari cara agar mereka bisa menjadi baik, melakukan hal-hal yang membantu, dan berbicara dengan hormat kepada mereka. Ya, jadi berbicara dengan hormat, dengan santun. Ini adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan hal ini ya, menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang mengasihi orang-orang yang melakukan tindakan atau perkataan yang menyakiti kita. Yang ketiga, mengampuni dan meninggalkan pembalasan. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, di poin ini Bapak Ibu, mengampuni dan meninggalkan pembalasan. Kita tidak mengambil atau tidak bertindak membalas. Ya. Namun tentu ada batas-batasnya ya. Di dalam ayat yang ke-9 coba kita lihat ya, semua ada batas-batasnya. Sekali lagi kita sudah bijaksana, ayat yang ke-9, mengasihi dengan bijak dan benar. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Sekali lagi kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang bodoh, tetapi menjadi orang Kristen yang berhikmat. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu. Jangan bodoh tapi berhikmat. Semua ada batas. Tentu saja kita tidak memberi diri kita dianiaya oleh orang lain dan rela dianiaya. Nanti pembahasan berikutnya kita akan melihat itu menjadi titik radikal pendulum yang ekstrim lagi ya. Kita perlu peka terhadap motivasi kita ketika kita menjauhi, apakah karena ingin balas dendam atau untuk menjadi berkat bagi mereka dalam cara tertentu. Jadi sekali lagi motivasi. Setelah kita belajar materi hari ini, kita harus ingat motivasi ketika kita berbuat baik terhadap orang yang menjahati kita. Koreksi motivasi. Nah, sekali lagi supaya hati kita benar di dalam perkataan perbuatan terhadap orang yang memusuhi kita atau terhadap orang yang menjahati kita. Tidak membalasnya dengan kejahatan, tapi melakukan kebaikan. Sekali lagi harus disertai dengan motivasi yang benar. Ya. Sekarang kita akan melihat topik berikutnya, Injil memungkinkan ini terjadi. Ya, Injil memungkinkan ini terjadi. Bagaimana kita melakukan hal terbaik kepada orang yang pernah menyakiti kita? Mari kita pikirkan bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan hal terbaik? Bukan hal baik loh ya, hal terbaik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Paulus telah memberitahu bahwa kita hanya melakukannya jika kita benar-benar hidup
demi kemurahan Allah. Ayat 1 ya, kita membaca kembali Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Demi kemurahan Allah. Hanya Injil yang bisa membuat setiap aspek kasih di dalam ayat 9 sampai 21, kasih terhadap saudara seiman dan kasih terhadap musuh. Hanya Injil ya dikatakan yang dapat membuat setiap aspek kasih di dalam ayat 19 sampai 20 itu menjadi mungkin. Caranya yang pertama, Injil mengingatkan kita tentang betapa sabar Allah dulu dan sekarang terhadap kita. Jadi kembali merefer kepada Kristus, ya, merefer kepada Allah. Dulu sebelum kita percaya, Allah menahan hukumannya untuk membawa kita kepada pertobatan. Pasal 24 ya. Sekarang setelah mengampuni berbagai kekurangan dan kegagalan kita di dalam Kristus. Jadi Injil mengingatkan kita tentang betapa besar ya, betapa sabar Allah terhadap kita dulu dan sekarang. Yang kedua, Injil adalah cara kita di dalam ayat yang ketiga. Ya, berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Ayat 3 ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Itu Injil. Jika kita sudah berjumpa dengan Kristus, maka kita akan bisa dan dimampukan berpikir sedemikian rupa sehingga kita dapat menguasai diri. Tidak memandang diri lebih tinggi daripada yang seharusnya dan juga tidak memandang diri terlalu rendah. Tidak overestimate dan juga tidak underestimate. Tapi kita bisa knowing self ya, mengenal diri semakin benar. Knowing God, knowing self. Itu berjalan bersama-sama. Semakin kita mengenal Allah dan hikmatnya, bijaksananya, semakin kita mengenal diri. Seperti yang dikatakan kalimat berbahagia di dalam Matius pasal 5. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa berbahagia orang miskin? Karena kita sadar kita berdosa, kita lemah, tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Maka kita datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah orang demikian. Karena dengan datang kepada Allah, maka bisa diampuni dosanya. Ya, jadi berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Di sini dikatakan kita mengukur diri kita melalui iman dalam Kristus yang telah Allah berikan kepada kita. Saat kita memikirkan diri kita dalam Injil, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan sama terhilangnya dengan orang lain. Sehingga kita tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Atau dengan orang lain unbeliever. Kenapa? Karena kita juga dulu sama seperti mereka. Terhilang. Hanya karena anugerah Tuhan, kita dicari dan ditemukan. Dibawa kembali kepada persekutuan dengan Allah. Maka kita bisa diubahkan dari hati batu menjadi hati daging ya. Dari pikiran yang gelap menjadi pikiran yang terang. Dari mata yang rabun, yang buta menjadi mata yang tercelik. Sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Yang membuat kita semakin merendahkan diri bersembah sujud di hadapan Tuhan. Dan semakin meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Injil memampukan kita dengan tulus dan kasih ya, berbagian dalam kesenangan dan kesusahan orang lain. Jadi menangis bersama dengan orang menangis, berduka dengan ya, menangis dengan orang yang menangis, bersukacita atau berbahagia dengan orang yang berbahagia, tertawa dengan orang yang berbahagia. Hanya ketika Kristus menjadi sukacita utama kita, barulah kita mampu bersuka
dan berduka bersama dengan orang lain. Di dalam buku ini diberikan satu contoh, jika seorang, apakah laki-laki atau perempuan yang belum menikah, dan dia mengidamkan untuk pernikahan, tetapi belum menikah juga sampai usia yang sudah lebih tua, dia tidak akan bisa bersuka dengan ya bersuka cita dengan sejati dengan orang yang sudah menikah. Dia tidak bisa berbahagia dengan orang yang sudah menikah. Kenapa? Dikatakan ya karena dia telah menjadikannya pernikahan itu kebenaran yang harus dia terima. Dan tanpa pernikahan itu dia tidak akan bisa berbahagia, kurang lebih begitu. Sehingga dia tidak bisa berbahagia dengan orang yang sudah menikah sebelum dia menikah. Dia akan bisa berbahagia dengan orang menikah setelah dia menikah, kurang lebih begitu. Nah, jadi hanya jika kita sudah di dalam Kristus ya, Injil itu akan memampukan kita dengan tulus dan kasih, berbagian dalam kesenangan dan kesusahan orang lain. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu tentu melihat berita ya, ada banyak tersebar di media sosial, tenda yang diberikan bantuan tim aksi kasih GRII ke saudara kita yang ada di Cianjur. Dirobek ya, labelnya dirobek. Lalu itu pro kontra. Tapi di dalam tubuh GRI sendiri, kita tidak berhenti dan mengatakan, oh tinggalkan saja. Tidak. Dalam kalimat chat, dalam grup ya dikatakan, kita harus tetap mengasihi mereka. Dan terbukti, ternyata bukan ya orang-orang yang terdampak gempa bumi itu yang melakukan tindakan itu, tapi ya oknum dari ormas tertentu. Ketika ada orang-orang tertentu mengatakan, ya kalau kamu memberikan bantuan tidak usah ada label. Tapi orang lain yang langsung mengcounter mengatakan, bagaimana mungkin satu lembaga mengumpulkan bantuan dan ketika bantuan itu disalurkan tidak dibuat satu bukti bahwa bantuan Anda telah disalurkan dengan tepat sasaran. Kalau pribadi memberikan bantuan memang tidak perlu ada label. Tapi kalau satu lembaga memberikan bantuan, sangat baik dan sangat tepat untuk memberitahukan kepada orang-orang yang telah mengumpulkan bantuan itu bahwa bantuan mereka telah disalurkan dengan benar. Jadi GRII yang memberikan bantuan itu tidak membela diri dan tidak melakukan apapun, tetapi masyarakatlah yang bertindak ya. Lalu ketika Kapolres di sana mengatakan ya kalau memberikan bantuan tidak usah membuat label begitu ya. Itu pun diserang oleh netizen. Lalu Kapolda di sana bertindak dengan bijaksana, dikatakan ya orang yang mengambil menarik label itu, melepaskan label itu, kami akan tindak karena itu bukan satu perilaku yang terpuji di tengah-tengah musibah. Dan tim aksi kasih GRII itu sudah ya terus ya mengumpulkan dana dan bersyukur karena dengan adanya tim aksi kasih ini, maka ketika ada gempa bumi atau ada bencana alam ya, Bapak Ibu bisa pikirkan satu hari begitu ketahuan ya gempa dan banyak rumah hancur, butuh tenda. Tim aksi kasih GRII itu selalu saja ada stok tenda, itu langsung berangkat dan tidak perlu harus melewati satu malam. Saudara kita yang menjadi korban harus tidur tidak tidur di rumah dan tidak ada tenda. Itu langsung dikirim, dipasang, dan saudara kita yang sudah menjadi korban dan membutuhkan tenda itu, mereka langsung bisa tidur di bawah tenda. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu saya sangat bersyukur ya bisa belajar di bawah bimbingan Pak Tong, dan Pak Tong itu selalu bicara harus selalu ada yang namanya persiapan ya. Ada jangan ketika kita membutuhkan sesuatu baru kumpul begitu. Jadi selalu saja harus, misalnya kalau kita membutuhkan sesuatu ada uang. Jadi namanya itu ada cadangan. Harus selalu ada cadangan. Sehingga setiap saat kita langsung sigap memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Satu sisi ya, kecuali Kristus menjadi kebenaran dan kedamaian kita, maka akan sulit untuk ikut berduka bersama orang yang lain.
Ya, satu sisi, kecuali Kristus menjadi kebenaran dan kedamaian kita. Mungkin kita tidak mudah ya, kita akan memikirkan dulu, memilah-milah ya siapa yang akan kita bantu. Tapi saya melihat tim aksi kasih benar-benar tidak ada memilih siapa yang harus dibantu. Tetap langsung mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Dan biasanya bertahap. Bantuan pertama, tenda langsung didirikan. Berikutnya Bapak Ibu tidak berhenti di situ. Akan disurvei bagaimana pemerintah menangani bencana. Kalau ada lambat, maka akan ada komunikasi. Bahkan ada pembangunan ya rumah, seperti di Aceh ya, waktu tsunami, itu berapa puluh rumah dibangun. Pembangunan rumah, lalu gedung-gedung sekolah, fasilitas umum lah ya, fasilitas umum dulu diutamakan. Lalu rumah-rumah yang kalau memang harus dibangun rumah, biasanya pemerintah langsung memperhatikan sih yang begitu-begitu ya, tapi fasilitas umum sering menjadi terlambat. Gereja, sekolah, kurang lebih begitu ya. Nah, di sisi lain Injil memampukan kita untuk melakukan perbuatan kasih meski kita tidak bisa mengasihi. Ini adalah satu mujizat ya. Injil memampukan kita untuk melakukan perbuatan kasih meski kita tidak bisa mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu ada pergumulan, sama seperti saya ada pergumulan ya, bagaimana kita mengasihi orang yang sangat sulit untuk kita kasihi. Dan kalau kita menang itu ada satu sukacita. Mengapa ya? Mengapa? Jawabannya karena Kristus sudah menang. Kristus berkata, kalau bisa ya dalam pergumulan Yesus di atas di bukit di Taman Getsemani, kalau bisa ambil cawan ini daripadaku. Tapi kemudian di akhir pergumulan Kristus di Taman Getsemani, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Lalu di dalam perkataan salib yang pertama, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Jadi ini menjadi kekuatan kita Bapak Ibu, karena Kristus sudah menang. Kristus yang ada adalah natur ya, adalah Allah dan manusia. Dia sebagai manusia dia telah menang. Tapi kehendakmu. Dan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus sudah menerima kehendak Allah, sudah sinkron ya, kehendak Allah dengan kehendak anak, dan kasih. Yesus naik ke atas kayu salib, disalibkan. Dia menerima olokan, dia menerima caci maki, dia menerima kata-kata yang tidak seharusnya. Tapi Yesus dengan penuh kasih berdoa bagi mereka. Berdoa bagi kita. Kita sudah belajar 7 perkataan salib. Yesus tidak hanya berdoa kepada orang-orang yang di bawah salib. Kita semua adalah musuh Allah. Yesus juga berdoa untuk kita. Bapa, ampunilah mereka. Nah, yang keempat, Injil memberitahu kita bahwa ada hakim dan kita bisa percaya untuk meluruskan segala sesuatu. Ya, jadi hakimlah yang akan meluruskan segala sesuatu. Kita tidak perlu membalas, dan pembalasan itu adalah hak Allah. Ayat yang ke-18 ya, 19 ya. Kita lihat ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Injil menjanjikan kita keadilan, bukan kita yang memberikannya. Yang memberikan keadilan itu. Jadi jangan sekali-sekali main hakim sendiri. Dan prinsip keadilan ini juga harusnya kita praktekkan ya ketika kita menangani kasus anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah minggu. Kita harus memberikan
hak kepada setiap anak untuk bicara, lalu kronologinya kita runtut sehingga tidak ada yang menerima unfairness ya, ketidakadilan. Karena kita tidak maha tahu. Kalau Allah adalah maha tahu, sehingga Allah tidak mungkin melakukan penghakiman yang salah. Nah, ayat yang pertama, hidup sebagai suatu persembahan yang hidup ya. Jadi di sini berikutnya, apakah kasih yang berkorban itu menghancurkan? Di dalam ayat 1, hidup sebagai suatu persembahan yang hidup, ini berlawanan dengan budaya dan tidak mudah menerapkan ayat 1 ini. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Dalam budaya biasanya kita tidak mempersembahkan tubuh kita ya, tapi kita akan melihat ya untung rugi ya biasanya, untung rugi, bahkan lebih cenderung ya menjadikan orang lain menjadi korban bila pentingnya, bukan mengorbankan diri kita. Sekarang ada penekanan yang sangat besar pada budaya psikologi dan terapi yang terkait bersikap baik terhadap diri sendiri. Ini ya di mana-mana dikumandangkan ya, bersikap baiklah terhadap diri sendiri. Lihat sisi positif dan seterusnya. Kasihanilah dirimu sendiri. Wah, ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mencermati, kita bisa jatuh ya. Kita sudah bekerja keras, lalu kita berpikir, oh saya berhak untuk, ya kata berhak itu ya, saya berhak mendapat ini, berhak mendapat itu. Bersikap baik terhadap diri sendiri. Ini bisa menjadi satu hal yang tidak sangat tepat ya. Tentu kita harus menghargai tubuh kita, menjaganya harus ya, merawatnya harus, tetapi motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan pada untuk diri kita sendiri ya, tubuh kita ya. Dan hasilnya apa? Dikatakan bersikap baiklah terhadap diri sendiri. Hasilnya adalah begini. Hikmat zaman kita berkata, temukan apa yang ingin Anda lakukan dan lakukanlah. Tetap dalam relasi itu jika itu saling menguntungkan. Nah itu. Jadi motivasinya adalah saling menguntungkan. Jika Anda harus berbuat banyak pengorbanan, itu tidak sehat. Miliki penilaian yang lebih baik terhadap nilai diri Anda. Anda tidak butuh ini. Keluarlah. Nah, jadi benar-benar sangat tidak sesuai dengan iman Kristen ya, bersikap baik terhadap diri sendiri. Di mana hasilnya ini bicara tentang keuntungan. Kalau kamu untung, tetap di sana. Kalau tidak untung, tidak usah. Ditetap pada diri sendiri. Ada manfaat begitu ya. Apa manfaat bagi saya? Kekristenan bicara hidup kita ini adalah hidup untuk kemuliaan Allah dan bermanfaat bagi sesama. Ya kan? Bicara tentang bermanfaat bagi sesama, bukan bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, masalah dengan pemikiran seperti ini adalah terlalu menyederhanakan. Dunia tidak memahami Injil, apalagi berbagai bentuk dosa dan pembenaran diri. Maka dunia tidak bisa membedakan antara seseorang yang berusaha melayani orang lain sebagai sarana untuk menemukan pembenaran dan keselamatan dari orang yang melayani orang lain setelah menerima pembenaran dan keselamatan. Jadi antara orang melakukan kebaikan untuk keselamatannya dan menerima keselamatan baru melakukan kebaikan. Dunia tidak bisa membedakan itu. Orang membantu dalam relasi yang tidak sehat adalah orang yang menggunakan pengorbanan sebagai cara untuk merasa berharga. Orang yang membantu dalam relasi yang tidak sehat adalah orang yang menggunakan pengorbanan sebagai cara untuk merasa berharga. Jika kita tidak merasa diterima dalam Kristus, kita bisa mendapat perasaan diterima dari kasih orang lain. Jika demikian, kita memberhalakan orang yang dikasihi dan tidak bisa berkata tidak. Ini bisa terhadap pasangan kita, bisa terhadap anak kita, bisa terhadap kolega, pimpinan, orang-orang sekeliling kita. Kalau kita memberhalakan orang itu, maka kita akan jatuh kepada hidup di mana kita tidak bisa berkata tidak. Atau kalau kita mau mengharapkan penerimaan orang lain, maka kita akan terus ya melayani apa yang menjadi keinginan orang lain. Tidak bisa berkata tidak. Dalam tanda kutip kita menjadi budak karena apa? Kita mau diterima oleh orang lain. Atau kita memberhalakan posisi kita untuk menolong. Nah, ini hati-hati nih ya. Jadi selalu ingin menolong. Hati-hati, kembali motivasi.
Jangan sampai memberhalakan posisi kita untuk menolong. Kita dengan senang hati mengizinkan diri kita dianiaya karena dengan demikian kita merasa berharga. Kita mengerjakan semua pekerjaan orang lain ya. Penganiayaan itu tidak harus mencambuk ya, tapi kita bisa sengsara karena mengerjakan orang lain minta ini minta itu, bisa di kantor ya. Dan dengan demikian kita merasa berharga. Ya, orang lain butuh kita begitu. Saat dinamika ini muncul, masalahnya terutama bukan kurangnya cinta diri, tetapi terlalu besar cinta diri. Jadi memang harus ditelusuri ya, motivasi diri kita menolong orang lain, berbuat baik. Jangan sampai karena kita terlalu cinta diri dan kita bisa membantu orang lain, memposisikan ya diri kita sebagai penolong. Kalau saya tidak ada ini semua tidak akan berjalan dengan baik begitu. Orang yang dianiaya tidak mencintai orang yang menganiaya, tetapi mencintai cinta yang didapat. Menganiaya sekali lagi yang minta tolong kepada kita ya, itu juga bisa menganiaya ya. Sehingga kita harus lembur mengerjakan apa yang tidak seharusnya kita kerjakan. Kita tidak mengajar orang lain untuk belajar mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Kalaupun dia belum tahu, dia tidak akan pernah belajar. Karena apa? Dia bisa mengandalkan kita misalnya. Nah, jadi di sini masalahnya adalah kita tidak mencintai orang yang sedang menganiaya kita, menitipkan banyak pekerjaan untuk kita, tapi kita mencintai cinta yang didapat. Orang yang dianiaya terlalu egois untuk mengatakan kepada orang yang menganiaya kebenarannya dan kehilangan kebenarannya. Jadi maka di dalam ayat yang ke-9 ya, kita lihat kembali ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Jadi menjadi suatu batasan terhadap salah tafsir apapun terhadap ayat 20-21. Kita lihat ayat 20-21, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi di sini sudah langsung dibatasi ya. Jangan kasih itu menjadi pura-pura. Tidak boleh mengizinkan orang yang dikasihi berbuat dosa terhadap kita. Ya, kalau kita mengasihi seorang, jangan sampai dia berbuat dosa. Dalam tanda kutip memanfaatkan kita misalnya. Selain itu, lakukanlah yang baik. Berarti kita tidak boleh melakukan dosa terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan orang lain yang bukan pekerjaan kita, misalnya orang lain minta bantuan, kita harus melihat. Jangan sampai karena kita lembur mengerjakan pekerjaan orang lain, kita melakukan yang tidak baik ya. Atau melakukan dosa lah. Kita tidak menjaga tubuh kita, cukup beristirahat misalnya dan seterusnya. Benar-benar harus bijaksana. Kita tidak mengasihi orang lain sehingga kita tidak taat kepada Allah dan tidak menjaga kesehatan fisik, emosi kita atau keluarga kita. Nah, jadi benar-benar harus bijaksana. Kesehatan fisik, emosi, bahkan jangan sampai terganggu keluarga. Tetapi kita perlu mengasihi orang lain dengan mengorbankan diri, bukan untuk mendapat kasih orang lain atau kasih Allah, tetapi demi kasih yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah ini, jadi sekarang paradigma kita diubah ya Bapak Ibu. Kita perlu mengasihi orang lain dengan mengorbankan diri, itu harus. Bukan untuk mendapatkan kasih dari orang lain atau kasih dari Tuhan, tetapi demi kasih yang telah diberikan Allah kepada kita. Alkitab berbicara banyak tentang kasih Yesus yang berkorban bagi kita. Dia ditelanjangi, dibunuh demi kasihnya kepada kita. Melihat itu kita harus hidup seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus. Jika kita mengasihi orang lain membuat kita harus berkorban, ini kalimat penting Bapak Ibu. Maka kita mulai bisa tahu seperti apa kasih yang seperti kasih Kristus. Mengasihi berarti berkorban. Kristus mengasihi kita, dia rela berkorban. Kita mengasihi pasangan kita, berarti kita rela berkorban untuk pasangan kita. Kita mengasihi anak-anak kita, berarti kita rela berkorban untuk anak-anak kita. Kita mengasihi pekerjaan kita ya, pekerjaan Tuhan tentunya ya. Di mana kita sebagai
profesional sebagai guru kah, karyawan dan seterusnya. Mari kita juga rela berkorban, tidak hitung-hitungan. Ini tidak mudah karena sering sekali kita, sekali lagi ya, ketika kita mengasihi, maka orang lain harus mengasihi saya. Tapi kasih Kristus tidak. Ketika kita masih seteru, dia telah mati di atas kayu salib, pengorbanan. Ya, biarlah materi sore hari ini mengingatkan kita kembali akan kasih, pengorbanan, perbuatan baik yang kita lakukan. Dan kalau kita kurang berkorban, kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang atau pasangan kita atau anak kita, tapi kita kurang rela berkorban, maka itu perlu dipertanyakan. Dan pengorbanan itu kita lihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ya, pengorbanan Kristus karena dia mengasihi kita sampai kehilangan nyawa. Itu adalah pengorbanan yang besar sekali, yang tidak dapat kita pikirkan. Mungkin pengorbanan kita belum seberapa. Mari kita memikirkan kembali materi pada sore hari ini untuk belajar seperti Kristus. Mari kita menjawab 3 pertanyaan berikut ini sebagai satu refleksi terhadap materi yang kita pelajari. Yang pertama, apakah ada seseorang di masa lalu atau masa sekarang yang telah melakukan kejahatan terhadap kita? Apa saja tanggapan yang salah ya, yang tergoda kita lakukan terhadap kejahatan mereka? Yang kedua, dalam situasi tersebut seperti apa wujud dari pembalasan kejahatan dengan kebaikan bagi kita? Sesuai dengan 3 langkah praktis yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, apa kita perlu mencari nasihat dari orang Kristen yang bijak tentang cara menghadapi suatu masalah atau perbuatan salah yang dilakukan terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk materi sore hari ini, sungguh menggugah kami dan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ya Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengasihi saudara seiman dan bagaimana kami mengasihi musuh kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk sungguh memiliki kasih yang sejati, bukan kasih yang berpura-pura. Dan jika Engkau menemukan kami gagal di dalam mengasihi dan berkorban terhadap orang-orang yang kami kasihi, bahkan lebih cenderung mengorbankan mereka demi keuntungan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk belajar berkorban bagi orang yang kami kasihi atau lembaga yang kami kasihi, dan utama adalah kepada Tuhan yang kami kasihi. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami akan mengakhiri pertemuan kami dan akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami mohon besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu.